Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan saat ini bacaan firman Tuhan terambil dari Hosea pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7, di mana judul perenungan ialah membelakangi Tuhan, hukuman. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur dalam hadirat-Mu yang kudus, di mana perlindungan-Mu begitu sempurna, boleh kami rasakan dalam ruang kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, agar kami pun dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami, selaku anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membaca Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan firman dari Hosea ini, penulis ingin menyampaikan kepada setiap pembacanya bahwa diperlukan kembali kepada bangsa Israel untuk mengingat bagaimana Allah telah menolong mereka. Allah membawa mereka keluar dari bangsa Mesir. Nah, di sini kita bisa melihat alur cerita bagaimana Hosea ingin menjelaskan kembali kepada setiap pembaca bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita membaca dengan sungguh-sungguh, dikatakan di sini bahwa Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Yang ingin disampaikan di ayat yang ke-6 ini, kita bisa mengetahui bagaimana bangsa Israel ini sendiri yang sudah ditolong, yang sudah dibimbing oleh Allah keluar dari tanah perbudakan, dia kembali lagi untuk berbuat dosa. Dan kemudian di dalam pembacaan firman Tuhan ini disampaikan bahwa Allah sebagai pemimpin, sebagai pemberi kehidupan, penulis ingin menyampaikan Allah sendirilah yang akan menghukum mereka, dan Allah menggunakan bangsa-bangsa besar untuk menghancurkan umat kesayangannya ini. Dan saat ini kita bisa melihat Asyurlah yang dipilih oleh Allah untuk memberikan satu bentuk pembelajaran bagi bangsanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana karya Allah itu sendiri bekerja dalam segala situasi untuk dapat menarik anak-anaknya kembali, menarik anak-anaknya untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel ini nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabinya, yaitu Hosea pada saat itu. Tapi dikatakan di sini, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa kuasa Allah akan meremukkan mereka, akan menghancurkan mereka dengan begitu luar biasanya. Nah, apa sih yang menyebabkan itu selain berbicara bahwa bangsa Israel nggak mau bertobat, apalagi sih di ayat yang ke-7, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk kita baca baik-baik. Umatku betah dalam membelakangi aku. Kata membelakangi adalah kata kiasan. Kata kiasan yang ingin menyampaikan tidak menghiraukan, bahasanya seperti itu. Kiasan untuk menggambarkan orang itu nggak lagi menghiraukan atau nggak peduli lagi dengan segala
ucapan ataupun perintah yang disampaikan oleh para nabi pada saat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan lagi pada kalimat ini dikatakan mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Inilah yang melatar belakangi mengapa mereka tidak lagi peduli dengan keadaan di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka lebih menyoroti atau melihat secara nyata bahwa kehidupan orang-orang yang menyembah Baal itu kok lebih enak ya, kok lebih jauh lebih tentram, lebih nyaman, padahal di balik itu semua hanyalah kesia-siaan belaka, hanyalah sesuatu hal yang kosong gitu loh. Nah, Allah ingin menyampaikan kepada mereka bahwa kamu itu mendapatkan berkat yang luar biasa lebih daripada mereka. Itu yang ingin disampaikan. Maka di dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa keangkuhan, kesombongan bangsa Israel sendirilah yang akan membawa mereka jatuh dalam dosa, yaitu hukuman dari Allah. Nah, saat ini firman Tuhan boleh menyapa kita, boleh bersama-sama kita boleh dengar dan juga renungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima karya keselamatan itu, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan saat ini yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita menerapkan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam ruang kehidupan kita yang dipanggil sebagai anak-anaknya. Nah, tentu saja kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, maka yakin dan percaya Bapak Ibu, segala sesuatunya itu pasti akan membawa damai sukacita itu sendiri gitu loh. Sekalipun dalam situasi dan kondisi yang mungkin kita akan mengatakan berat banget gitu loh, gak mungkin untuk bisa keluar. Tapi saat kita bergumul, saat kita bertekuk lutut berdoa, yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya. Apalagi di tengah-tengah pandemik saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini pun kita mampu untuk bekerja, melakukan segala sesuatunya dengan baik. Mungkin saat ini pun kita bisa merasakan bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik. Dan mungkin saat ini pun mereka yang sedang menunggu akan sebuah pekerjaan, Tuhan jawab segala sesuatunya dengan baik. Mereka yang sedang menunggu untuk mendapatkan satu bentuk perekonomian ataupun jalan keluar dalam permasalahan keluarganya, mungkin saat ini Tuhan jawab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu bentuk bagaimana kasih kuasa Tuhan senantiasa hadir di ruang-ruang kehidupan anak-anak yang terus tetap tekun bertekuk lutut di hadapannya, memohon dan mengharap belas kasih-Nya. Nah, kita nggak mungkin kan, Bapak Ibu, pastinya lah nggak mungkin berkat yang saat ini kita boleh rasakan, tiba-tiba di dalam berkat itu kita mulai mengagungkan atau menyombongkan, ya ini karena saya gini, nggak mungkin kan itu. Karena apa? Kita sudah mengimani bahwa saat ini apa yang sudah saya terima itu semua dari Tuhan. Maka apa yang saya kerjakan ini tak lebih dan tak bukan atas belas kasih-Nya kepada kita yang mau terus bertekuk lutut di hadapannya dan memohon belas kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila berkat sudah kita terima, sukacita boleh kita rasakan, damai sejahtera boleh kita rasakan di tengah-tengah pandemik ini. Janganlah kita membelakangi ataupun tidak peduli atau tidak menghiraukan segala aturan Tuhan. Tapi dalam situasi dan kondisi saat ini pun kita harus tetap berserah kepadanya, tetap memohon belas kasih-Nya. Yakin dan percaya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang patuh dan juga berserah kepadanya, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik dan tentunya membawa damai sukacita dalam ruang kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.